bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada mbak-mbak semua sudah hadir pada malam hari ini. Sebenarnya seharusnya kita di sini itu ada 5 orang, tapi kebetulan salah satunya sedang berhalangan untuk hadir. Jadi kita hanya melakukan konseling kelompok yang kecil, yaitu 4 orang aja. Sebelum memulai, mungkin lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita kan belum saling kenal ya. Mari kita berkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Yunisa Sari Dewi. Ibu di sini sebagai konselor yang akan membimbing selama sesi konseling ini. Ibu sebagai pemimpinnya, dan kalian boleh bergantian memperkenalkan nama ya. Dimulai dari sebelah kiri saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alicia, biasa dipanggil Lisha. Biasanya dipanggil Lisa. Oke, selanjutnya mbaknya. Perkenalkan, saya Chelsea Olivia, biasa dipanggil Eci. Mbak Eci ya. Yang sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Oke, jangan potong. Langsung perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Firsti Aisyah Nurbaiti, biasa dipanggil Aisyah. Aisyah. Iya. Oke, ini Mbak Aisyah, ini Mbak Eci, ini Mbak Lisa ya. Oke. Sebelumnya mbak-mbak di sini udah pernah belum nih konseling kelompok kayak gini atau baru pertama kali? Kebetulan belum pernah Bu. Baru pertama kali ya. Oke, kalau baru pertama kali mungkin akan saya jelaskan dulu konseling kelompok itu apa. Jadi konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan dari saya seorang konselor kepada kalian. Kalian itu di sini posisinya sebagai anggota atau konseling. Dalam proses ini nanti kalian saya minta untuk menceritakan masalah kalian, untuk nanti dibicarakan, diselesaikan bersama-sama, dicarikan solusi. Nanti boleh saling menambah ya. Kalau Mbak Eci nanti ada masalah, boleh yang lainnya menambahi, mungkin ada pengalaman tertentu. Nah, kalian itu nggak perlu takut untuk berbicara, karena di sini kalian boleh bercerita sesuka hati kalian aja. Nah, di sini kalian harus merahasiakan informasi antara temennya ya. Nanti kalau ada temennya bercerita, kalian nggak boleh menyebarluaskan, kalian harus menyimpannya. Terus kalian juga harus terbuka karena ada kerahasiaan itu tadi. Jadi kalian harus terbuka selama sesi konseling ini, jangan ada yang ditutup-tutupin. Nanti masalahnya apa malah ditutup-tutupin, kan malah jadi sulit untuk ngasih informasinya. Nah, kalian percaya nggak nih sama temen sebelah kalian? Mereka bakal merahasiakan informasi kalian. Insya Allah percaya. Mau ikrar janji nggak? Kalau belum yakin, kita bisa ikrar janji supaya lebih percaya lagi. Boleh? Boleh, oke. Boleh diangkat tangannya. Saya ikutin omongan saya. Saya berjanji tidak akan membocorkan informasi yang saya dapat selama sesi konseling tanpa persetujuan dari orang yang menceritakan masalahnya. Oke, cukup. Terima kasih. Apakah
apakah ada yang ditanyakan dalam proses konseling ini? Mungkin ada keraguan atau gimana dari mbak-mbak sekalian? Sudah cukup jelas? Sudah. Sudah cukup jelas. Mungkin kita langsung ini ada sesi waktu. Jadi selama sesi konseling itu ada waktunya, biasanya 40 menit idealnya, nggak bisa lebih. Kalau lebih gitu ya memangnya 22 jam atau 120 menit, nanti takutnya ini malah jadi pikirannya muter ke situ aja. Jadi cukup 40 menit. Kalau memang butuh informasi lain, kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Jadi cukup 1 kali 40 menit aja ya. Ya. Oke. Mbak-mbak di sini saya minta untuk menceritakan salah satu masalahnya. Singkat aja masalahnya apa. Nanti setelah itu kita pilih salah satu yang memang mau dibahas pertama. Dimulai dari sebelah kanan saya. Permasalahannya apa? Saya mengalami permasalahan apa? Saya mengalami permasalahan Pembulian terus mengalami trauma atau bagaimana? ya sedikit trauma lah, tidak trauma yang berat. Tapi masih kepikiran gitu ya sama masalah pembulian? Masih. Jadi yang mau dibahas soal masalah pembulian itu. Terus selanjutnya mbak yang di sebelah sini permasalahannya apa? Kalau saya tuh orangnya sulit memanage keuangan. Sulit mengatur keuangan gitu ya. Jadi antara pengeluaran sama penghasilan itu kayak kadang lebih besar pengeluarannya sama seharusnya nggak sesuai. Sebelah saya mbak ini permasalahannya. Kalau saya tuh masalahnya di ngatur waktunya ya Bu. Saya masih sekolah, terus juga bantuin orang tua saya kerja, jadi agak susah ngatur waktu belajarnya sama bantuin kerjanya. Oh, jadi kesulitan mengatur waktu gitu ya. Kayak antara untuk sekolah sama untuk bantu orang tua. Terus mbak ini tadi permasalahannya mengatur keuangan. Terus untuk mbak yang pertama permasalahannya mengalami trauma karena pembulian. Di sini dipilih satu aja karena waktunya terbatas. Yang mau dipilih kasusnya siapa dulu yang mau dibahas? Mungkin kasus Mbak Eci. Kasus mbak Eci, boleh diceritakan lebih lanjut soal masalah keuangan itu gimana mbak biasanya permasalahannya? Jadi saya tuh kan kerja ya Bu. Dan saya tuh orangnya boros. Jadi gaji saya tuh lebih banyak dipakai untuk apa yang sebenarnya nggak penting, tapi tuh ya misalkan kayak saya melihat barang lucu di suatu toko gitu, nggak bisa gitu nahan diri untuk nggak beli. Saya merasa kayaknya saya tuh lebih pilih nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Terus juga sama jajan juga saya tuh nggak bisa juga untuk nggak jajan, apalagi kalau kayak ada makanan-makanan viral gitu kayak nggak bisa. Penasaran nyoba gitu Iya ya. betul, saya tuh Kayak penasaran FOMO gitu ya. Iya FOMO. Jadi lebih baik udah beli terus nyesel karena nggak sesuai daripada nggak beli nyeselnya lebih ini ya. Iya betul. Itu udah emang kebiasaan dari kecil atau baru kerasa waktu udah sekarang ini? Mbaknya kesibukannya kerja atau gimana? Iya saya kerja. Oh, jadi keuangan kerjanya itu ini ya agak belum bisa Mbak ada tabungan? Saya tuh udah berusaha nabung sebenarnya, tapi ya itu tadi setiap saya melihat barang lucu atau enggak barang yang viral gitu, saya pengen beli, jadi uang tabungan saya ambil untuk beli. Oh, jadi selalu ikut-ikutan ya, kalau ada yang rame ikut, temen apa beli apa ikut, selalu kalau ada uang sedikit langsung dibeliin barang gitu, nggak bisa nabung gitu ya. Iya. Dari mbak-mbaknya ada saran, mungkin pengalaman yang sama? Mungkin Saran. sarannya ini ya ikut apa namanya tuh? Arisan. Ikut Arisan. arisan biar uangnya itu bisa kesimpan dan kita kan pasti nggak akan nafsu untuk Mbaknya udah sebelum ikut arisan nih, mbaknya udah pernah nyoba maksa buat nabung nggak? Dipaksa, bener-bener dipaksa, harusnya pokoknya harus nabung bulan ini sekian, ditarget gitu. Belum sih, belum pernah nyoba, karena ya tadi setiap mau nyoba tuh terus ada aja barang yang viral, jadi kan saya pengen beli. Oke, dari mbak ini ada saran?
seperempat dari gajinya itu ditabung di ditaruh di HP uangnya atau enggak disisihin awal gitu ya. Jadi ini pokoknya khusus dana darurat. Kalau nggak darurat nggak boleh. Kalau yang lain oke, bebas lah. benar-benar disimpan berapa Dana 100, khusus 200 lah gitu ya. Iya, dananya dikhususin ke satu bidang aja. Kalau nggak urgent pokoknya nggak boleh. Atau mungkin dititipin ke ibu, ke temen yang dipercaya, atau mbak udah ada pasangan? Kebetulan belum. Oh, belum ada. Jadi boros. Oh, biasanya tuh kalau udah ada pasangan kan ada tuh yang nabung ke pasangannya bareng. Jadi kan kalau sama pasangan kayak masa ya uangnya udah ditaruh mau diminta lagi kan ada perasaan malu gitu. Terus saran dari mbak ini kan mungkin ikut arisan, mungkin maksudnya ya kalau ikut arisan kan kita nggak mau tetap harus setor. Nanti kan kalau dapat itu bisa jadi tabungan. Jadi kayak kalau nabung kan nanti tapi aku pengen beli itu, nabungnya besok lagi deh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan kalau arisan, kalau saya nggak bayar sekarang nanti saya dikejar-kejar gitu. Ya. Ibu ada saran arisan yang terpercaya gitu? Arisan terpercaya, mbaknya ada keraguan soal arisan atau gimana? Ya soalnya ada juga beberapa teman-teman saya yang ikut arisan tuh ternyata bandarnya nggak benar, jadi dia bawa kabur uang arisan lah dan kasus-kasus lainnya gitu. Dari mbaknya mungkin ada yang tahu soal arisan. kalau arisan saya belum pernah ikut soalnya jadi belum terlalu tahu banget mungkin Belum terlalu tahu. Mbaknya yang tadi menyarankan arisan mungkin tahu apa? Arisannya nyerahin KTP. Oh, sebelum daftar member gitu harus nyerahin KTP gitu. Iya, betul. Jadi kita memberikan jaminan. Oh, jadi ada jaminan awal gitu. Mbak juga harus tahu yang ngadain arisan itu siapa, rumahnya mana, apakah dia terpercaya atau enggak. Mungkin boleh tanya-tanya ke mbak yang lain, mereka bisa bantu, nanti dihubungin lagi. Kayak mungkin ada arisan di mana, mulai dari kecil-kecil aja. Mulai dari puluhan ribu, nanti kan dapatnya pasti ratusan. Kalau udah bisa nanti dari arisannya ratusan ribu kan jadi jutaan gitu, pelan-pelan. Ada saran lagi dari mbaknya mungkin gimana yang lain? ya harus ini mbak, biasanya dipaksa-paksa gitu walaupun susah ya, maksa-maksa nabung seminggu misalnya dari gajinya itu ditabung. Kalau boleh tahu kisaran gaji mbak itu udah masuk ke UMR di daerah sini atau belum? Sudah. Oh, sudah cukup ya, berarti harusnya pembagiannya udah lumayan bisa ya. Mbaknya kan belum berkeluarga, mbak mungkin ada tanggungan lain, adek, bantu sekolahin adek atau gimana? Iya, saya setiap gajian setor ke orang rumah untuk orang tua saya juga sama untuk biaya adik saya masih sekolah. Oh, jadi gajinya dibagi ya untuk ngasih ke orang tua, terus untuk ngasih ke adek, terus masih ada sisanya Untuk saya buat seneng-seneng, nggak ada tabungan sendiri gitu ya. Iya. Ini cari motivasi. Caranya teman-teman tuh. Motivasi. Mbaknya mungkin cari motivasi untuk menabung biar lebih semangat. Mbaknya mungkin mencari motivasi untuk nabungnya biar lebih semangat gitu. Ulang. Mbaknya mungkin bisa Satu, dua, tiga. Mbaknya mungkin bisa cari motivasi dari HP ataupun dari orang-orang sekitar supaya bisa nabungnya tuh bener-bener kesimpen gitu loh uangnya. Jadi saat uang itu dibutuhkan baru digunakan gitu. Ada alasan gitu, karena kalau nabung doang kan kayak ya udah kan cuma nabung, nggak wajib. Atau arisan ya udah sekedar arisan doang, nanti dapat arisan langsung dipakai lagi. Jadi mungkin motivasi kayak adik saya kan sekarang udah SD nih, bentar lagi SMP, perlu motor, saya perlu bantuin buat biaya beli motornya. Itu kan bisa jadi motivasi gitu. Ini ada tujuan nabungnya itu buat apa gitu. Ya, ditentukan tujuan utamanya untuk apa yang gede gitu. Jadi bisa nabung, jadi tabungannya lumayan gitu. Baik, nanti akan saya coba untuk memotivasi diri saya. Oke, jadi setelah ini kira-kira apa yang mau mbak lakuin? Yang pertama mbak lakuin
apakah mencari motivasi atau ikut arisan atau nabung, ya udah nabung aja gitu. Yang pertama sih saya akan nyoba maksa diri saya untuk coba deh nabung selama seminggu gitu. Terus habis itu cari motivasi buat ngumpulin uang tabungan itu. Mbak ada gambaran nggak motivasi apa yang bisa Mbak lakuin gitu, atau dari mbak-mbak yang lain ngasih saran motivasi untuk tujuannya biar Mbaknya semangat nabung gitu? Ya tadi sih kebetulan ada saya tuh sekarang SMP, belajar SMA. Udah gede ya, udah SMP. Iya, udah SMP. Jadi kan sebenarnya masuk SMA. SMP itu kan biayanya banyak banget ya pastinya. Kayak dari uang SPP-nya, uang perjalanannya. Jadi ya dari situ sih. Boleh tahu Mbak, orang tuanya masih lengkap nggak? Alhamdulillah masih. Oh, masih lengkap ya sebenarnya, tapi ada kemauan buat bantu ya. Iya. Oh, itu sebenarnya udah bagus sih, udah ada ini kemauan buat bantu orang tua. Cuman mungkin kan kita juga perlu tabungan buat masa depan. Mbak juga harus pikirin masa depan sendiri gitu. Oke, jadi abis ini mau belajar nabung dulu gitu ya. Oke, karena mungkin waktunya juga udah mau habis ya. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan atau gimana. Iya, Iya, Bu. kita juga minta maaf kalau kita ada salah. Iya, sebelumnya saya ucapkan makasih kalian udah bersedia bertukar pendapat di sini. Mungkin di sesi selanjutnya mbak-mbaknya bisa lebih semangat lagi, nggak apa-apa ngasih masukan seadanya aja. Kalau mbaknya masih bingung ya boleh ditanyakan juga, mbaknya mungkin ada masalah yang sama gitu. Oke, untuk ini mau dilanjut sesi untuk selanjutnya untuk bahas permasalahan mbaknya yang lain, mau dilanjut hari apa, kapan? Boleh deh mungkin lusa ya Mbak? Iya betul. Lusa. Bisa nggak ya ibunya? Lusa mau di jam berapa enaknya? Enaknya malam gini juga deh, soalnya kan kita pasti paginya sibuk ya, punya kesibukan. Oh, malam mau malam aja. Iya, Oke, kalau gitu malam aja ya. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.